Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Indah News TV. Balik lagi di Garomotif, garap dunia otomotif. Balik lagi di segmen Special Report. Nah, Special Report kemarin sempat off. Nah, sekarang di Garomotif gue mau aktifin lagi, ya kan, dengan pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya. Kali ini gue bersama Om Dhani Prabowo. Halo. Halo Bang, gimana kabar? Baik. Nah, Tapi sehat kan? Alhamdulillah. Jadi kita kali ini mau ngobrolin apa nih Bang? Wah, kalau sekarang ini, apa nih? Kan ini akhir tahun nih. Recap 2022. Boleh tuh. Nah, Sama jadi 2023 nanti ke depan nih kira-kira depan kayak apa nih otomotif? Otomotif ke depan nih gimana? Boleh. Jadi kali ini kita akan membahas rekap ya tentunya di dunia otomotif ya di tahun 2022 ini ya Bang ya. Jadi emang kebetulan ini di akhir tahun, jadi mungkin kita bahas aja di otomotif nih di tahun ini nih yang menarik dan mobil-mobil yang terbaru mungkin dan mobil-mobil yang klasik yang lagi booming-boomingnya nih apa gitu kan. Oke, boleh. Siapa duluan nih mulai nih ya? TB boleh. Gua dulu kali ya. Boleh. Oke, jadi kalau selama gua mereview Bang di Garomotif di tahun 2022 ini banyak banget gua mereview mobil-mobil baru, khususnya di mobil-mobil listrik nih. Mobil listrik kayak motor juga kan. Apalagi pas acara event di IMS 2022 itu gua sempat mereview lagi booming-boomingnya tuh keluar Hyundai Ioniq 5. Wah, itu mobil sih keren banget Bang. Dari Hyundai itu mobil listrik, tampangnya tuh keren banget dan sekarang tuh laku keras. Di mana-mana tuh mobil sekarang. Untuk yang listrik. Untuk yang listrik. Tapi di 2022 nih, sebelum kita mundur dulu ke 2021 2020. Ya. 2020 dan 2021 sebetulnya hybrid itu juga loh. Ya, hybrid juga udah mulai. Tapi si hybrid ini tidak diberi kesempatan untuk jadi pasar yang bagus. Nah, akhirnya ada listrik kan. Yeah. Terus lanjut nanti kita sambung ke mobil yang hybrid lagi. Dinaikin sama si Zenix, Innova Zenix, kayak gitu. Nah, Zenix itu kan baru banget ya kan? Iya, Zenix itu baru. Ya kan? Kadang kita ini orang Indonesia itu suka susah gitu, Be. Iya. Bener. Jadi mobil, gue tahu Toyota tuh sebetulnya langkah itu harusnya dulu ya, gitu loh. Kan di Indonesia ini, lu apa sih setahu lu? Kalau nggak Innova, Fortuner kan? Betul. Sama-sama RWD, punya kekuatan sama emang karena basicnya sama. Iya. Gitu loh, kekuatannya sama. Cuman yang Innova, kata orang-orang, lebih enak. Iya. Gitu. Akhirnya si Fortuner ini, ya begitulah persaingan penjualannya pun. Betul. Kalau dari sekarang ini, baru-barunya Zenix ini dibikin ke front wheel drive ya. Ke front wheel drive, terus hybrid, terus bahkan ada mesin yang nggak hybrid, yang biasa yang ya. bensin. Yang bensin itu yang 2000 ya sekarang ya. 2000 cc bensin. 2000 cc itu kalau nggak salah pakai mesinnya Altis tuh. Kurang lebih sama. Kurang lebih lah. Nah, ini orang-orang yang penggila ya. Penggila novel ini pada nggak tahu gitu loh. Ini tuh arahnya itu SUV. Iya. Yang mengedepankan kenyamanan. Betul. Gitu loh. Ya jelas memang itu, karena kan memang dilihat dari infrastruktur jalanan kita pada umumnya di kota-kota besar di Indonesia ya udah pada bagus lah kebanyakan. Banyak kan alhamdulillah gitu, pada bagus infrastrukturnya semua. Tapi kalau udah menggilai suatu mobil yang wah ini kok jadi gini sih, ini kok jadi dieselnya hilang, kok jadi tarik depan gitu loh. Itu beda itu, gitu loh. Emang mobil itu beda. Jadi yang akan menang di tarik belakangnya yang 4x4 itu pasti memang punya tujuan ke Fortuner aja. Betul. Gitu. Pasarnya itu hanya itu. Pasar ke situ. Ya. Tapi sekarang TB kalau lu pernah dengar sekarang ini akhirnya ada lagi Innova Reborn ya. Reborn Tetap dijual kalau nggak salah ya. Tetap dijual. Tetap masih dijual. Iya. Gitu. Dan konon kabarnya Innova Zenix itu ke depan bakal dikembalikan lagi mesin diesel ya. Nah ya itulah makanya. Gue nggak tahu ya. Kita lihat pasar orang kita ini gimana. Iya, emang aneh juga. Iya. Pabrikan mobil terlalu ini sama konsumennya ya. Betul. Emang kita tuh kurang dimanja apa sih? Kita diikutin segitu loh. Iya. Ya ampun. Sampai desain semua itu emang disesuaikan sama selera orang kita gitu Bang. Banget. Padahal ya memang tujuannya bener itu, mau bikin mobil front wheel drive gitu-gitu. Emang kebanyakan untuk di kota-kota yang udah strukturnya udah mendukung lah gitu. Ya kalau dia bilang kayak begitu, dia pernah punya Innova yang biasa, yang diesel, yang bensin, yang lebih kuat lah. Ya tapi kan itu bukan untuk itu tujuannya. Betul. Gitu loh.
Apalagi yang hybrid. Yang hybridnya. Berapa sih sekarang harganya? Gue juga nggak tahu itu berapa sih. Hybrid Innova itu dimulai yang Zenix ya? Yang Zenix. Itu kalau nggak salah harga mulai dari bawahnya itu 400-an, tertinggi itu 600-an. Itu tertinggi yang Q ya, yang hybrid. Nggak mahal ya. Ya. Daripada nggak beda. Kalau yang BZ berapa tuh yang full electric itu dari Toyota juga. Oh, BZ4X. Ya, BZ4X. Ya, itu gue sempet sedikit bikin review singkat pas di acara event Gias. Jadi Toyota itu di panggungnya itu ada mobil Toyota BZ4X itu jadi Toyota ini sebenarnya dibilang telat nggak sih mengeluarkan mobil di segmen hybrid kayak gini, sedangkan di pabrikan yang lain itu sudah mulai. Gitu. Iya, telat sama ini kan, sama Hyundai kan. Dan desain BZ4X ini Toyota sekarang sudah mulai berani untuk desain lebih ekstrim. Sedangkan sebenarnya kan Toyota kan sebelum-sebelumnya kan main di desain aman-aman aja, lebih ke kalem, lebih ke ini. Nah, sekarang dia agak ekstrim ini. Dan dia sudah BZ4X ini kemarin sudah mulai resmi di launching, mulai dijual lah, udah mulai dipasarkan. Harganya kemarin sudah muncul, sudah mulai bisa di test drive, seperti itu sih BZ4X. Tapi kalau gaya-gayanya si Toyota keluarganya ya, keluarga Toyota Lexus dan bukan Hino ya, Hino Mater kayak Toyota Lexus ya, bentuk-bentuknya begitu ya? Ya. Mungkin untuk di kalangan-kalangan orang yang udah biasa di Lexus, ya bentuknya sama aja loh. Sama aja. Ya maksudnya gaya dasarnya bahasanya sama. Cuman kan kita ini di Indonesia ini udah di pikiran kita tuh kalau udah mobil listrik dengan bentuk yang futuristis udah pasti Hyundai. Udah pasti Hyundai, gitu. Iya benar. Sorry Hyundai gitu. Hyundai gue bilangnya apa? Hyundai apa Hyundai nih? Kita nyebutnya Hyundai lah, Hyundai. Nanti ada yang gila sama Hyundai, gue disalah-salahin lagi gue. Nah, dari Hyundai sendiri ya, dia walaupun lagi mobil listrik, dia di Gias kemarin bang, dia mengeluarkan mobil di segmen LMPV-nya, yaitu Hyundai Stargazer. Oh iya, Stargazer ya. Itu kemarin gue juga udah sempat nge-review, dan menurut gue untuk first impression awal dia bagus, tapi ada beberapa desain di bagian sampingnya mengikuti rivalnya bang. Kenapa harus mengikuti gitu? Kenapa harus mengikuti? Karena Hyundai ini menilai dia, ini ya, ternyata dengan desain body futuristis ini bisa diterima nih di Indonesia. Oke, kalau gue nggak tahu ya, Stargazer itu di negaranya ada yang elektrik apa enggak. Cuman kalau untuk di sini kayak Stargazer, terus satu lagi apa tuh yang gede tuh? Seraria. Iya. Abangnya tertuanya. Nah, iya yang gede banget kan. Gede banget, mobil alien. Kalau dia listrik, oke lah dengan body kayak gitu ya. Tapi kalau ini mesin diesel. Iya, mesin diesel. Mesin diesel. Seraria diesel. Oh. Diesel dia. Kalau Stargazer enggak kan? Dia bensin. 1500. Dia 1500 cc. Yang pakai mesinnya sama kayak itu. Iya, kayak rivalnya. Nah, jadi kita balik lagi ke topik kita, rekapan otomotif tahun 2022. Jadi untuk di event ya. Event yang seru-seru tahun ini tuh ada IMS 2022 sama Gias. Jadi memang di tahun ini emang lagi meriah-meriahnya event-event besar, karena kan setelah pandemi kembali lagi nih, dibalikan lagi. Jadi wah tuh meriah banget sih pas gua ke acara IMS ya. Itu benar-benar kita pecinta otomotif nih main ke pameran itu seperti kita anak kecil datang ke taman bermain. Udah berapa tahun sih? Berapa tahun? Hampir 2 tahun sih off ya. 2 tahun off ya? Iya. Makanya tuh ramai banget kemarin tuh. Jadi gua kemarin tuh untuk nyuri-nyuri waktu untuk mereview mobil terbaru di IMS tuh harus pintar-pintar nyari selanya. Jadi di IMS kemarin itu gue sempat nge-review Ioniq 5. Terus dari Wuling gue sempat review Wuling Cortez yang facelift. Terus dari Honda. Wuling tuh ngeluarin ini kalau nggak salah, sorry. Wuling tuh ngeluarin yang ini kan, yang hybrid atau Wuling apa elektrik? REV itu sudah banyak yang punya. Ya, itu udah laku keras itu. Udah laku keras. Luar biasa itu mobil. Almas kan? Almas, iya. Itu apa, hybrid apa elektrik ya? Lupa gue tuh. Almas sih sempet belum gua garap sih ya. Cuma katanya dengar ya hybrid. Hybrid. Lalu di Honda juga tuh bang, Honda pas di IMS itu kan mengeluarkan Honda HR-V yang terbaru. Bensin dia mah nggak ada hybrid-hybridan ya. Iya. Yang sunroofnya mau buka itu aja ada effort sendiri ya. Ada effort sendiri, jadi kenapa gitu di HR-V yang baru nih kenapa nggak dibikin semuanya praktis gitu?
di sunroof belakangnya itu kita mau copot ininya itu harus. Kenapa dia tengahnya nggak dibikin body terus kayak mini ya? Jadi bisa ngumpul ngerol di tengahnya gitu ya? Soalnya dengan seharga udah mulai agak tinggi nih SRV ini kan harusnya tapi bisa teknologinya makin. Gue suka sih eksterior, gue suka loh. Bener. Ganteng bang. Ganteng. Apalagi belakangnya. Iya, semok. Cuman kenapa grill depannya harus menyatu gitu loh, grill depannya, aduh. Ya oke lah kalau untuk mobil sekarang mungkin ya, untuk kedepannya mungkin kalau di elektrik itu grill itu akan logo Honda terus pakai lampu-lampu biru gitu, ya nggak? Oke sih, cuman kalau untuk SRV untuk gue pribadi pasti gue ambil RS-nya sih. Wah tuh. Ya iyalah. Sporty banget sih, parah. Lalu di IMS 2022 ini gue sempet nge-review apa ya, selain HRV ya paling Fortuner yang mesin 2800 cc dikembalikan lagi. Wah itu mau jadi gini ya, Be. Mobil ya TB tahu lah, mobil-mobil Toyota yang massal entah dari Kijangnya. Ya. Terus kalau dulu itu ada keluarganya Corolla. Wah itu, lu punya, jadi gini, Toyota tuh pengen pemiliknya, konsumennya itu bangga gitu. Jadi betul. Ini loh, gue tuh mobilnya tuh bersejarah, ya emang udah bertahun-tahun nggak diganti-ganti bodinya, gue nggak ngerti kenapa itu. Kenapa masih mempertahankan gitu, kenapa masih lama, iya loh. Ya sedangkan di pabrikan yang lain-lainnya juga terus berinovatif. Tapi kenapa ini enggak ya? Gue kok nggak yakin ya, kayaknya Fortuner tuh tahun depan apa sih kalau di sana di Thailand Legender ya bentuknya gitu, cuma lampu depannya doang, nggak tahu itu. Ya kita ke depan lah, seperti apa perubahan yang nanti akan dirubah oleh Fortuner ini kan ke depan. Kayaknya gue bakal taruh nama TB itu berubah apa enggak itu nanti. kita tunggu aja lah surprise dari Toyota seperti apa. Nah jadi kita lanjut, jadi di tahun ini selain event-event seperti IMS, nah di Gias, kalau di Gias sendiri tentu gue mereview ada beberapa mobil menarik di situ ya. Ada Subaru BRZ, gue sempat nge-review juga. Terus ada dari Suzuki, sempat ada Suzuki Espresso. Kalau yang pas di Gias udah masuk belum sih yang ini apa namanya? Toyota 86-nya itu? Toyota 86 di Gias kemarin itu ada ditampilkan di situ. Bukan Toyota ini yang barunya loh. Subaru ya, yang lampu depannya agak bulat itu. Oh Subaru BRZ. Jadi gue sempat nge-review itu. Lalu rame-ramenya emang di Gias itu mobil listrik sih. Emang apalagi di Booth Wuling juga itu ya. Di Wuling REV-nya itu benar-benar diserbu banget sama orang-orang sih. Dan langsung laku keras bener itu penjualannya. Oh gini. Itu pasti laku. Itu pasti laku. Semua pabrikan mobil jual di negara-negara konsumtif pasti laku. Iya. Gitu. Tetapi kalau pabrikan mobil itu mau jualan di negara yang produsen mobil juga, belum tentu loh laku sekeras itu. Gitu. Karena masyarakatnya pun juga punya perbandingan gitu loh. Punya perbandingan sendiri dan punya kelasnya sendiri. Oke, kalau misalnya gue yang orang Jerman, haruskah gue membeli produk di luar ini, di luar BMW, di luar Mercy dan lain-lain itu? Atau malah orang Jerman itu sendiri nggak suka produknya itu ya sama lah kayak kita. Kadang, ayolah buatan Indonesia dulu ya. Dulu kan kalau sekarang kita bangga. Sekarang kita bangga lah buatan lokal. Itu bedanya itu penjualannya. Tapi kalau memang tuh negaranya bukan produsen otomotif, pasti laku. Ya ibaratnya kayak kita nggak pernah ngeliat bunga ini gitu ya. Dan kita nggak bisa bikin, ya kita kan pasti suka gitu. Semua brand laku. Pasti, semua cherry yang gue juga suka lo, bentuknya kayak apa? Mazda CX itu. Cherry yang terbaru ini. Cherry yang terbaru 38 Pro ini. Iya, ampun. Gue juga sempat review keren di Gias kemarin. Keren untuk orang-orang yang tidak memikirkan apa? Ya, namanya ya. Brand tuh ya. Ya, gue pikir itu mobil bagus loh. Selagi kualitas, fitur dan harganya pas untuk di apa yang ditawarkan, pasti orang beli. Pasti. Ya itu kalau kayak gitulah, itu bisa kita pelajari kalau dulu ya. Kalau dulu yang namanya mobil, lu udah pakai ABS, EBD itu bagus. Udah bagus. Itu lu udah pakai ABS, paling utama. Lu udah pakai ABS, EBD, terus juga airbag, udah pakai sunroof. Dilihat sama orang. Iya. Gitu deh. Makanya
kayak apa ya, mobil-mobil yang pokoknya mulai pakai sunroof tapi dengan harga agak terjangkau ya. Waktu itu mulai di Pajero, gitu-gitulah pokoknya. Terus juga di Hyundai i20, ya, itu juga pakai sunroof. Ya. Itu mobil gokil sih. Itu pelopor loh itu kayaknya. Menurut gua dia ngasih sunroof di harga segitu tuh pelopor loh itu. Untuk di segmen mobil dia loh. Ada sunroofnya. Kalau sekarang semua udah tinggal kita voice comment ya, open sunroof, buka. Itulah semakin ke depan teknologi ini kan. Gimana di tahun 2023 nih Bang? Kalau menurut Bang Dani sendiri, di tahun depan nih kira-kira otomotif nih ngasih surprise apa nih buat 2020 sampai 2020 itu dikaji si mobil listriknya. Menyiapkan pengkajian mobil listrik, baterai, terus nanti juga produsennya di tempat produksi itu baterai sendiri harus CKD kan, harus dari kita juga, karena ada gua lupa ya 30% atau berapa persen yang memang harus produk dalam negeri. Nah setelah dikaji itu sekarang ini dibahas terus, intinya nyatakan itu ya, direalisasikan sampai nanti 2025 itu akan terus. Tapi ya gitu, balik lagi kuatnya untuk mobil-mobil diesel, di mobil-mobil bensin ya, pokoknya mesin pada umumnya tetap kok itu akan lanjut ya, terus lanjut terus ya, walaupun teknologi semakin karena gua akan beli mobil listrik. Tapi nanti kalau sudah ada teknologi yang ngecasnya itu, HP kita dulu ngecas, HP sekarang yang gue pakai ngecas itu cuma bentar, itu 100%. Nah, gue fast charging. Gue akan beli mobil listrik. Nanti kalau fast chargingnya sudah ada, gitu loh. Pasti itu ada berkembangnya lah. Pasti sih ke depan dari segi baterainya nih, fisiknya lebih kecil tapi lebih simple, lebih praktis lah. Lebih praktis tapi ini lebih gede. Gue akan beli kok. Karena gue juga mau cerita kemarin gue akhirnya trip gue. Wah itu trip seminggu itu. Gue tahu memang di jalanan lintas tol Jawa itu ya, Jawa Barat, Tengah dan sampai Jawa Timur itu ya ada mobil listrik. Ya mobil listrik yang pasti high range gitu. Tapi kalau gue ngeliat di rest areanya belum ada yang cukup memadai kok gitu. Dan sampai sekelas apa sih yang paling mahal Tesla ya? Tesla berapa sih kalau ngecas itu berapa jam? Itu kita itu kalau keluar kota itu hitungan normalnya 6-8 jam itu ke Jawa Tengah. Kalau kepotong sama ngecas ya itu lebih lah intinya gitu. Ya masih lebih cepat mengisi bahan bakar cair. Jadi kemarin sempat road trip ya Bang, jadi seru banget itu. Pakai Pajero begitu. Si super irit itu. Irit banget. Irit. Si super irit itu, astaga. Jadi di tahun 2022 ini selain mobil-mobil baru yang tadi kita udah ceritakan itu, gue juga sempet datang ke acara-acara seperti kopdar komunitas mobil-mobil klasik Bang. Wah itu keren tuh. Gue nggak sempat datang, gue lagi di luar. Tapi sebelum bahas itu, gue ada yang kelupaan. Jadi selain acara event-event pameran mobil, IMS ataupun Gias, di bulan November kemarin gue sempet datang ke acara event IMOS, Indonesia Motorcycle Show. Tentu sama bertemakan rata-rata mengeluarkan motor listrik. Gue sempat beberapa review seperti motor Ion, itu motor listrik. Desainnya itu persis sama kayak sama NMAX. Ini pabrikan dari Singapura, yang nanti akan direncanakan CKD di Indonesia. Karena kalau motor listrik sendiri, pabrikan yang kayak kita kenal Honda, Yamaha, nggak tahu ya, kayaknya tuh masih dalam uji kali ya, uji tes kali ya. Masih dalam uji tes. Tapi kalau pabrikan-pabrikan yang masih merebates untuk di body ya, bukan rebates itu, merebates itu kita bilang, itu udah banyak. Itu biasanya perusahaan pabrikan kecil itu biasanya. Jadi intinya dia itu mendevelop itu baterai penggerak, baterai itu udah sama ininya ya, penggerak, dinamo dinamonya. Terus juga sistem kelistrikannya sudah hanya sampai situ. Dia body itu ya itulah bisa kompromi Bisa kompromi bisa minta ke Vespa, bisa minta perizinan ke
Gue kemarin juga ke Imos. Iya. Oh, sempat datang ke Imos, Bang? Sampai datang ke Imos, gue langsung tertuju. Gue nggak langsung lihat, gue nggak lihat motor itu. Gue langsung lihat motor-motor yang dia berani pakai apa ya? Kalau kita bilang tuh kayak apa? Kalau watermark itu pakai punya bodinya Ducati gitu, gue. Oke. Jadi lu habis yang pintu masuknya itu, ya, ada IRC kiri itu langsung moge itu. Oh, tahu gua. Iya, tahu di gitu. boot itu. Ya, siapa tahu kan kita bisa beli kan kalau nanya, "Be, cc-nya berapa?" Itu udah enggak. Enggak. Motornya berapa voltnya? Udah berapa? Jadi di Imos juga seru sih. Dia selain motor-motor listrik juga ada seperti di boot Yamaha, di Honda itu juga mengeluarkan motor-motor terbarunya. Kayak di Yamaha ada Yamaha Frigo terbaru, X-Max terbaru, X-Max, N-Max juga. Terus di Yamaha juga ada motor konsep listrik kayak dia Yamaha E01. Masih konsep juga. Masih konsep juga. Belum tahu kapan launching resmi dijualnya. Tapi pas di Imos kemarin dia ada unit test drive-nya. Jadi waktu itu boleh dicoba waktu itu. Kalau masalah desain sendiri sih itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau menurut gua Yamaha E01 ini desainnya sih dia futuristis ya. Cuman muka depannya itu kurang tajam-tajam, Bang. Kayak seperti orang lagi lemes. Belakangnya bagus kalau. Tapi belakangnya bagus. Belakangnya bagus. Keren. Sama kalau gua tuh ngelihat ini loh. Suzuki apa tuh yang motorsport tapi cc-nya 200 sampai 150 ya. Suzuki ada ya. Apa V-Strom? Suzuki V-Strom. Itu motor adventure bukan? Oh iya, yang dipajang di depan yang adventure-nya kan? Iya. Udah dimodifikasi adventure maksudnya? Oke sih. Oke sih, gue suka itu. Iya, ganteng sih. Suzuki tuh jangan salah loh, itu ngeluarin motor jarang sekali ngeluarin motor. Bikin kita kaget gitu Bikin kaget. Terus juga mesinnya sebetulnya bagus-bagus loh. Bagus-bagus. Itu. Ya semua pabrikan sih ada plus minus masing-masing. Ada plus minusnya. Cuman balik lagi ke... Gue nggak tahu nih. Ya kalau mobil kita udah nyata lah, udah ada nyata, udah ada yang listrik. Nggak tahu nih. Kalau motor nih kita tuh nungguin Imos 2023. Udah ada belum? Kalau masih tetap konsep juga, ya gimana? Ya mudah-mudahan sih udah ini lah ya. Gimana ya? Kadang kita gitu pakai motor juga udah terbilang irit banget kali ya. Iya. Kita kan dikit mikirin emisinya. Nah di Imos kemarin Bang Nani ngeliat ada boot Polytron. Iya. Wah kacau sih itu. Itu LCD yang ada di motornya tuh kayaknya Polytron itu juga. Polytron. Dan itu motor ada audionya, Bang. Jadi bisa disambung. Ada audionya? Oh, gue nggak. Gue sempat bikin videonya kok mengenai Polytron itu. Oh itu kaget sih. Jadi Polytron biasanya main di elektronik gitu kan. Sekarang dia bermain di motor dan langsung ke listrik. Kalau gue ya, motor listrik, mobil listrik ya, sukanya tuh ya itu nggak ada suara ya. Ya hening lah. Hening terus bisa ngecekin kaki-kaki gue mana yang rusak gitu kan, nggak saingan sama suara mesin. Jadi bayangin ntar ke depan semua udah listrik nih, itu jalan hening semua. Aja. Jadi kalau dengar suara tuh suara tabrakan. Jadi kalau macet, iya juga. Keren sih, ke depan masih bakal listrik semua sih. Nah, tinggal kita itu memikirkan ini, masih cadangan listriknya ya, maksudnya kayak pasti bakal, di negara ini mau seperti apa nih seperti nanti, apa gitu loh. Pasti bakal di-prepare lebih proper lah semuanya. Apakah nanti si listrik ini punya badan sendiri yang mengatur gitu atau nanti sebetulnya gini, di negara-negara lain itu udah ada kayak bis ya, kalau gue bilangnya bis tuh. Itu atasnya kayak mesinnya, kayak alatnya si listrik kereta zaman dulu itu udah pernah naik juga itu di beberapa negara. Turki kalau nggak salah juga ada deh, sama di Eropa. Kalau kita ini sekarang ini di Jakarta ya, gue nggak tahu di kota lain ya. Di Jakarta, Transjakarta pun nggak tahu, masih sedikit itu apa udah hampir semua ya? Gue nggak. Mungkin udah mulai. Gue sih udah beberapa ngeliat sih beberapa kali. Cuma belum semua, masih proses sih. Waktu itu Transjakarta yang listrik itu lagi mau keluar lah. Kaget aja. Listrik? Enggak, tiba-tiba di spion gue gede banget, gak ada suara apa-apa. Itu dia ngeri kan, Bang? Ngeri. Ntar ke depan gimana tuh, Bang? Aduh, kita nggak ada suara, nggak ada apa, main ke kiri aja ada mobil. Iya. Ya gitu sih, luar biasa ya di tahun ini ya. Kalau lu apa, Be? Pegang brand mobil dan motor apa lu? Di tahun 2002 ini. Kalau gue TB tahu tuh. Tiap tahun beli mobil, gue bingung nih, Be. Kan kalau gue beli mobil tergantung dari masukan dia.
beli mobil yang kemarin juga. Ini 2023 apa nih, Be? 2023 listrik belum lah. Kayaknya sih menurut gue ya di tahun 2023 ini pasti terus mengembangkan listrik sih. Cuman kayaknya sih belum maksudnya di tahun depan pun belum klop banget listrik bakal semua. Cuman itu pasti setiap pabrikan pasti akan terus mengikuti yang udah pada mengeluarkan listrik. Wah, gue nggak mau kalah nih, gue mau kalah gitu kan. Mobil maupun di motornya. Nah, kalau gue pribadi sih di tahun ini, menurut gue mobil yang selama ini gue review, mobil baru pun, apa ya, semuanya sih ada plus minus masing-masingnya ya. Sesuai di kita mau cari mobil di segmen kelas apa. Mau di MPV kah, mau di SUV kah, atau mau di sedan gitu kan, segala macem. Semuanya sih bagus-bagus ya, keren-keren. Tentu dengan teknologi, inovasi yang terbaru setiap pabrikan gitu kan. Berkesan banget sih tahun ini ya, di acara-acara event-event mobil baru ataupun di mobil di klasiknya ya. Di klasik pun juga gue sempet datang kayak seperti ke acara Autoculture kemarin di BSD itu. Autoculture ini acara seperti komunitas mobil-mobil klasik itu, mereka mengeluarkan mobil-mobil klasik terbaiknya mereka, Bang. Dan yang paling langka pun ada di situ. Kemarin gue juga sempet wawancara sama salah satu pengurus besarnya acara itu. Dan insya Allah ke depan, tahun depan juga ada mau ngadain lagi acara ini gitu. Dan acara sangat meriah banget, dan kemarin acara di BSD, di outdoor, jadi tuh panas-panasan tuh, cuman happy aja karena melihat mobil-mobilnya tuh keren-keren ya. Jadi, apa Be, yang paling langka tuh apa? Kalau gue nggak terlalu kemarin itu tahu. sempet kayak ada mobil Citroen juga ditampilkan di situ, ada orang yang bawa, ya macam-macam sih Bang, random sih. Di auto-foto kemarin tuh jadi itu ada di tenda gitu. Nah, di tenda itu khusus tuh mobil-mobil spesial, mobil-mobil tamu lah, tamu spesial di situ. Macam-macam itu, di situ ada VW kombi dipotong, jadi cuman depannya, jadi bodinya nggak ada. Itu menarik satu. Terus ada VW kombinya dijadiin pickup gitu? Iya, jadi kayak kombi, jadi kayak kepalanya aja Bang. Jadi kayak 2 pintu, nggak ada badannya. Terus ada Shelby Cobra juga. Wah, itu tuh ganteng banget sih, parah. Mobil gue tua nggak ya, Land Rover itu? Harusnya gue ikut. Harusnya masuk. Masuk nggak? Tahun Land Rover kan 60-an. nggak ada. Tahun 60-an masuk lah ya? Iya. Sorry, tahun 59. 57 kan? 59. 59 ya. Jadi di tahun ini ya, pengalaman gue nge-review di tahun 2022 ini sih luar biasa ya. Dan lagi-lagi kita dari Inanius mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Bambang Susatyo. Pak Bambang Susatyo mantep banget itu. Iya, luar biasa sih. Kita sering memberikan kesempatan buat kami untuk menggarap koleksi mobil-mobil Bapak. Hampir semua loh. Iya, hampir semua. Terakhir gue mereview koleksi Pak Bamsud itu Van der Hall Carmel. Jadi gue udah 2 kali nge-review Van der Hall punya Pak Bamsud yang itu. Yang GT kan? Iya, jadi yang pertama ada Van der Hall Finish GT dan Van der Hall Carmel. Wah, kita nggak heran sih. Dua mobil ini perbedaannya sih, yang Carmel ini dia lebih mengutamakan kenyamanan. Carmel tuh ada atapnya. Ada atapnya. Oh ya. Pintu bisa dibuka. Kalau yang Finish GT ini dia mau full kebuka dan pintunya nggak bisa kebuka. Jadi kita masuk. Bukan pintu kan itu? Bukan pintu kan? Di samping itu ada pintu. Nah, kalau yang Carmel ini bisa dibuka. Jadi kita bisa masuk. Kalau yang Finish tuh kita langsung loncat ke dalam. Waduh, asik banget. Itu sih. Dan koleksi Bapak ini keren-keren banget Bang. Luar biasa. Tapi kalau GT sama nggak tuh mesin sama nggak sih? Mesin sama. Oh, mesin sama. Oh, pokoknya itu beda jenis itu hanya di atap. Lebih yang Carmel lebih mengutamakan kenyamanan aja sih sebenarnya. Oke, kalau dari Bang Dani sendiri kira ada tambahan Bang di tahun ini? Kalau tahun ini pada menyadari nggak sih habis dari mesin internal combustion ya, maksudnya mesin diesel dan bensin itu langsung masuk ke eranya baterai yang terlupakan atau terlewatkan hybrid. Ya kalau dari gue yang gue tahu, karena gue juga udah nyoba ya, kayak Outlander PHEV hybrid, CHR terus CHR. Dari VW itu ada sebetulnya, gue lupa namanya. Audi juga ada. Jadi gimana ya, hybrid nih apakah bisa tersingkirkan? Cuman kok menurut gue tuh lebih, kalau untuk saat ini ya, kalau gue disuruh milih ya, gue akan beli hybrid dulu. Iya. Ya karena kalau memang pemakaiannya sewaktu-waktu jarak jauh atau memang itu baru mobil, nggak ada mobil lain, kayaknya gue bakal milih hybrid dulu. Betul. Gitu. Karena hybrid sih menurut gue
ya salah satu pilihan untuk cari mobil yang lebih irit ya sementara sih itu dulu ya. Habis itu baru ntar ke depan mobil listrik, full listrik ya. Belajar dulu kita. Sekarang kalau mau beli mobil yang hybrid harganya udah okean. Beli Camry hybrid itu. Camry hybrid ya. Setelah XV40 tuh gue lupa itu serinya. Atau nggak Innova Zenix hybrid aja kan? Hah? Innova Zenix hybrid. Lumayan harganya. Tergolong lumayan sih. Tapi Innova Zenix itu dari seluruh variannya dia sudah ada hybrid sih. Dari tipe yang terbawah sampai yang teratas ya. Bukannya yang 2000 cc itu. Jadi Innova Zenix itu dari tipe terbawah sampai atas dia seluruh varian dia sudah ada hybrid. Tentu dia juga ada mesin bensinnya juga. Jadi hybridnya itu jadi apa ya di Innova Zenix ini jadi memiliki power yang lebih karena bantuan dari hybrid ini. Jadi sebenarnya orang bilang diesel hilang berarti hybrid nih, aduh tenaganya nggak sekenceng diesel, padahal salah. Padahal justru hybridnya juga kenceng, justru lebih efektif, bahkan lebih hemat ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan lah, apalagi untuk ini nih orang-orang yang aduh ya ampun itu lebih hening, nggak berisik. Yang suka kalau ngegas knalpotnya sampai hitam-hitam itu. Cumi-cumi. Iya cumi-cumi. Iya. Maksudnya apa ya? Tapi nggak apa-apa itu kebebasan kreasinya. Betul. Masing-masing. Ada selera masing-masing. Kita juga menghargai dan itu satu juga udah salut lah bikin. Aduh di Indonesia Thailand itu tuh udah paling untuk modifikasi loh ya. Udah mantep-mantep bang. Udah mantep deh. Percaya. Oke, mungkin ada kesan-pesan bang di tahun depan ada yang disampaikan mungkin. Kalau gua harapannya di otomotif ini. Harapannya adalah harga ya untuk di mobil elektrik ya. Astaga itu mobil EV itu harga ya. Harga. Ya kalau bisa agak kompromi lah harganya lah. Gitu. Disesuaikan sama kantong kita. Iya. Kalau mulainya dari startnya segitu, gimana dengan teknologi-teknologi yang kok gue juga tidak membayangkan, gue nggak tahu tuh gue bisa nikmatin yang entah nanti ada fast charging, entah nanti bisa banyak lah teknologi itu, entah nanti bisa mungkin ya itu tadi gue bilang baterainya lebih kecil, lebih ringan, tapi apa tuh kalau di handphone MAH-nya itu lebih gede ya. Itu mau harga berapa gitu loh. Gitu. Lagi pun juga gimana ya? Kalau gue sih menurut gue pribadi untuk saat ini seperti masih coba ya, kayak masih uji ya kalau sampai saat ini. Masih uji coba, masih adaptasi, masih disesuaikan supaya nantinya pas di fix semuanya listrik tuh biar perhitungan semuanya pas gitu. Kan untuk urusan mobil listrik sendiri aja udah dari Mercedes tuh udah dari dan mobil-mobil lain juga udah ada loh dari tahun 1800-an. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu udah ada lah itu pemikiran itu udah ada. Gitu. Dan baru diterapin ya sekarang yang ke depan. Pengembangan lah. Teknologi yang terus maju. Gitu. Oh iya, kalau satu lagi nih, lagi trennya apa ya? Apa namanya tuh? Lagi trennya ini mobil-mobil SUV itu udah overland. Gaya-gaya overland itu. Gue kadang tuh sampai bingung gitu overland itu. Mereka itu beneran overland. Ada, gue tau lah ada yang beneran overland dan style overland. Gitu. Kebetulan di kantor pun ada orang yang menggunakan seperti itu gitu. Ya kalau gue bukan overland, Be. Hanya nggak, kalau ban BF Goodrich gitu itu tuh bukan overland. Gue tuh nggak pakai side awning, side tent. Gue nggak pakai roof box gitu gue nggak pakai. Cuman kalau di kantor ini ya mungkin semoga dia hanya salah bawa mobil. Mobil-mobil yang udah overland yang ada side tent-nya gitu ya. Kalau parkir di gedung, waduh kacau gitu. Gue buka ini gimana ini mobil gitu loh. Dan ngeri juga loh kadang kalau gitu turunan terus atapnya gitu loh. Jadi kalau yang pada make begitu ya oke lah kalau sekarang ada komunitas Roofbox itu ada komunitas di Indonesia tuh lu punya apa yang unik dikit bisa bikin loh. 2-3 orang tuh udah bisa bikin komunitas loh sekarang. Kacau itu. Satu raminya bisa langsung di jalan gitu. Untuk Roofbox gue punya. Tapi gue pakai kalau bahkan kemarin gue trip nggak gue pakai karena ya cukup gitu loh. Karena gue barangnya cukup di dalam. Kecuali enggak, ya itu memang lebih aman. Tetapi kalau gue untuk tidak keluar kota, untuk pemakaian gue kerja gitu-gitu, gue lepas sih itu Roofbox
mungkin juga belum gue posting karena gue juga biasa aja gitu. Karena selagi belum diperlukan ya nggak usah dipasang gitu kan. Karena kan kita kan kerja segala macam. Nggak ini repot gitu. Kadang repot mau parkir, apalagi Pajero lift kit kan. Iya. Mau parkir susah. Kalau usah dipakai sesuai kebutuhan semuanya itu. Oke deh. Mungkin ada lagi? Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih. Nanti kita bahas yang lain ya. Siap. Oke, Bang Dhani. Thank you. Thank you, Bang ya. TB, thank you juga. Thank you banget nih. Selalu menjadi partner di Garmotif. Thank you, Bang ya. Itu kemarin makasih juga ya Honda PCX itu. Itu tuh nggak kenapa gue nggak ada di situ itu. Takut bosen. Itu Honda PCX luar biasa sih. Udah banyak ya? Ya lumayan lah. Banyak di kendaraan. Jadi itu kilometer rendah karena kunci hilang. Iya, karena kunci hilang. Honda CR-V itu juga kuncinya hilang sebetulnya. Makanya kilometernya juga rendah. Saya kebanyakan harta gitu nih, lupa nih. Lupa lagi. Oke guys, cukup sekian video spesial report kali ini ya. Jadi kita kesimpulannya kita kita saling sharing sih, saling cerita di akhir tahun ini, apalagi rekapan otomotif di tahun ini tuh keseruannya itu apa aja sih. Dan kita gitu punya harapan ya. Kita ada harapan lah ke depannya supaya untuk pabrikan-pabrikan otomotif, aduh tuh minta tolong lah. Jauh lebih baik kan ke depannya. Jauh lebih baik. Terus untuk harga mobil EV disesuaikan dengan Oke guys, cukup sekian. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan bagi kalian mempunyai ide apa nih yang menarik kan kita berdua untuk mau review apa, kendaraan apa, bisa langsung komen. Bisa langsung email juga kalau langsung kita garap punya, semuanya. Bang, gua ada mobil begini gini unik Bang, ini peninggalan ini mobil tahun sekian. Apa? Kasih tahu aja, langsung kita bisa di DM juga langsung kan. Siap, bisa. Oke guys, cukup sekian. Dadah. Thank you.